nama aku Dini Fadila Hanim dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Aku dari kelompok KKN Dayat 136. Nah, ini dosen pembimbing lapangan aku, Pak Gusman Damanik. 1, 2, 3. Hakikat manusia. Pada dasarnya, manusia memiliki banyak kebutuhan dalam hidupnya. Manusia sebagai makhluk material yang membutuhkan hal-hal yang bersifat material seperti kebutuhan makan, minum, tinggal, dan berkembang biak. Makhluk imaterial membutuhkan rasa aman, dihargai, diapresiasi, dicintai, dan demikian seterusnya. Makhluk spiritual, manusia juga membutuhkan kebutuhan untuk selalu dekat dengan Tuhan yang telah menciptakannya. Pandangan mengenai hakikat manusia akan menentukan dan menjadi landasan operasional bagi dakwah, sebab manusia adalah makhluk yang mudah lupa atau tepatnya salah dan mudah lupa. Maka dakwah hal yang sangat penting bagi manusia, khususnya bagi Mad'u sebagai media yang selalu melupakan ajaran agama. Manusia memiliki 4 fungsi atau sifat dari kedudukan manusia. Yang pertama sebagai makhluk Allah, yaitu makhluk yang diciptakan dan wajib mengabdi kepada Allah. Kedua, sebagai makhluk individu. Ketiga, sebagai anggota masyarakat manusia atau makhluk sosial. Dan yang terakhir sebagai khalifatullah di muka bumi yang wajib mengelola dan memakmurkan bumi. Hakikat manusia adalah makhluk yang selalu dalam keadaan transisi, berkembang, membentuk diri, dan menjadi sesuatu. Menjadi seseorang berarti kita menemukan sesuatu dan menjadikan keberadaan kita sebagai sesuatu yang wajar. Sebagai manusia, kita selalu bertanya tentang diri sendiri, orang lain, dan dunia. Dalam Al-Quran ada 3 istilah penting yang terkait dengan manusia, yaitu bagian yang tampak atau biasa, ruh, dan nafs. Yang mana ketiga komponen ini saling melengkapi dan memiliki fungsi masing-masing. Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama kebutuhan individual, kedua kebutuhan sosial, dan yang ketiga kebutuhan spiritual. Kebutuhan individual seperti kebutuhan tubuh dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungan. Kedua, kebutuhan mengatasi akan perubahan temperatur badan. Selanjutnya tidur agar terhindar dari gejala halusinasi. Yang keempat, kebutuhan biologis yaitu makan. Kebutuhan untuk mempertahankan jenis. Kebutuhan untuk melarikan diri. Humor yaitu kebutuhan manusia untuk mengurangi rasa beban kejiwaan. Yang terakhir, kebutuhan ingin tahu bagaimana latar belakang kehidupannya. Kebutuhan sosial terbagi menjadi kebutuhan primer seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Dan kebutuhan sekunder seperti rasa kasih sayang, rasa aman, rasa harga diri, dan rasa sukses. Kebutuhan spiritual seperti kebutuhan menjaga fitrah, kebutuhan beragama, kebutuhan menerapkan ajaran agama dalam kehidupan, kebutuhan bimbingan hidup pribadi, kebutuhan bermasyarakat dan bernegara. Tanggung jawab manusia terhadap dakwah. Pada dasarnya, dakwah merupakan tanggung jawab kehidupan dalam pengertian dakwah sebagai upaya menghijrahkan manusia atau masyarakat dari kegelapan ke cahaya, yang mana pada praktiknya kegelapan sosial bisa mengambil beragam bentuk. Kegelapan sosial di negara kita antara lain berupa over-relativitas, berbagai nomenklatur atau sebagai penamaan tentang segala sesuatu. Bahasa yang diberitakan dalam Al-Quran bahwa seorang da'i terhadap Mad'u harus lembut, indah, santun, juga membekas pada jiwa, memberi pengharapan hingga Mad'u dapat dikendalikan dan digerakkan perilakunya oleh da'i. Dan seorang da'i harus mengetahui kondisi psikologis Mad'u dan mencari titik persamaan bukan perbedaan, meringankan bukan memberatkan,
memudahkan bukan mempersulit, menggembirakan bukan menakut-nakuti, bertahap dan berangsur-angsur, sesuai bagaimana pola dakwah yang dijalankan oleh Rasulullah ketika mengubah kehidupan jahiliyah menjadi kehidupan Islamnya. Seorang dai harus memperhatikan perkataan terhadap mad'unya agar pesan tersebut sampai. Yang pertama ada qaulan ma'rufah, perkataan yang baik, qaulan sadidan, perkataan yang tegas, qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut, qaulan maisura, perkataan yang pantas, qaulan baligho, perkataan yang membekas pada jiwa, qaulan karimah, perkataan yang mulia, qaulan thaqilan, perkataan yang penuh makna, ahsanu qaulan, perkataan yang terbaik. Akibat tidak adanya dakwah. Karena manusia pada hakikatnya pelupa, maka manusia akan tetap dalam kebodohan terhadap akhlak dan moralitas sebagaimana yang terjadi pada zaman jahiliyah. Manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan spiritualnya, yang memang sangat penting kebutuhan itu terpenuhi. Cahaya hati pada manusia selalu dalam keadaan berkurang. Akal tidak akan dipandu oleh pengetahuan agama atau syariat Islam, sehingga perilakunya cenderung mengikuti akal dan hawa nafsunya. Eksistensi Tuhan tidak akan dikenal oleh manusia karena melalui dakwah para utusannya lah eksistensi Tuhan itu ada. Yang terakhir, potensi baik pada manusia yang Allah anugerahkan tidak akan termaksimalkan, malah keburukan yang lebih menguasainya.